Halo teman-teman channel Rizky Albani. Kali ini saya mau ngasih tutorial gimana sih ngerakit ondel-ondel mini kayak gini nih, 30 cm. Nah kemarin kan udah bikin topengnya ya, sekarang berarti kita kasih tahu gimana cara ngerakitnya, bahkan ukuran kerangkanya. Jadi tadi saya juga nggak sempet nge-record untuk cara pembuatan kerangkanya, tapi seenggaknya saya udah nanti akan kasih tahu berapa ukuran dari diameter bawah, pinggang, dada, terus ini yang langsungnya ke sini, sama gimana sih cara pasang baju, roknya, terus ya ornamennya lah gitu. Jadi teman-teman juga kalau memang kreatif nggak perlu beli dan pastinya bisa bikin sendiri. Oke, gimana cara proses perakitan ondel-ondel mini yang 30 cm ini kerangka bambu topping fiber? Lihat terus channel Rizky Albani, jangan di skip karena nanti kalian ketinggalan cara-caranya untuk perakitannya. Jadi tolong jangan di skip ya untuk nonton video ini, dan jangan lupa di like, subscribe, share. Jika kalian pengen bertanya, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, thank you. Oke guys, kali ini kita siapkan dulu kerangkanya ya. Nah ini untuk ukuran kerangkanya, untuk ukuran bawahnya itu bambu 45 cm dibuat bulat. Kemudian untuk ukuran pinggangnya ini bambu ukuran 25 cm dibuat bulat. Dan untuk dadanya itu ukurannya 35 cm dibuat oval ya guys. Nah untuk kerangka langsungnya itu ya bambu ukuran 30 cm. Nah nanti ditekuk langsung. Untuk kanan kirinya juga sama, nanti paling sisanya tinggal kita potong. Dan kita siapkan juga jangan lupa hot glue gun. Nah ini lem tembak ya guys, lem tembak biasanya glue gunnya ini. Nah ini juga untuk kainnya saya gunakan kain perca, yaitu dimana kain-kain sisa-sisa dari bekas konveksi atau sisa-sisa produksi ondel-ondel besar lah. Nah setelah panas kita lem, ikutin sesuai dengan di video ya guys. Lalu kita tempel bahannya. Nah ini kita tempel, kemudian kita kelilingi dari pinggang dulu ya, kelilingi terus sampai ketemu ujungnya. Nah ini kita lem lagi di bagian akhir, dilem di bagian pinggang, kemudian di bagian bawah, lalu ditempel dan diklim ya, diklim. Nah gitu, diklim, dilipat, baru ditempel lagi di bagian bawah. Nah kemudian untuk bagian bawahnya ini sisa bahannya kan masih panjang nih, kita rapikan dulu ya. Nah ini kita gunting sisanya, jadi agar nanti pas pengeleman itu rapih ya. Nah ini kita gunting sampai benar-benar rapi. Lalu kemudian kita beri lem tembak lagi dari bagian dalam, yaitu di bambu kerangka bagian dalam. Nah ini pelan-pelan kita tempel mengelilingi agar bahan ini bisa nempel ke kerangka dengan mengklimnya atau melipatnya ke bagian dalam kerangka ya, kayak gitu. Terus sampai sampai benar-benar tertutup lah kerangkanya untuk bagian bawah dengan kain roknya ini. Nah untuk kain sih pilihannya sih sesuai selera kalian sih ya. Nah, jadi kalau buat belajar kain apa aja lah, kain-kain sisa di rumah, mau batik, kain gendongan, atau kain apapun juga bisa sih sebenarnya. Ini saya hanya pengen ngasih contoh aja, tutorial gitu. Nah ini kita rapikan ya setelah sudah dilem semuanya, rapikan. Nah ini atasnya juga agar tidak merosot atau tidak kelihatan terlipat dan terlihat rapi seperti ini. Nah oke. Setelah jadi seperti ini, kita cek-cek agak rapi, lalu kita pasangkan aksesorisnya, yaitu pertama tangan dulu ya, tangan. Nah ini untuk tangannya itu saya buat dari Eva Foam atau busa ati. Kalian bisa cari kok di shop online kayak seperti Tokopedia gitu, Bukalapak atau Lazada, di situ ada kok busa ati ukuran yang kecil aja, yang paling sekitar 1,5 cm atau 2 cm. Nah ini kita lipat karena busa atinya udah kita bentuk-bentuk tangan, terus kita kasih kawat, kita lilit sesuai gambar di video ya, kita lilit. Nah ini untuk bagian kiri, terus ini juga bagian kanannya. Jadi sengaja kita buat pasang tangan dulu, baru kemudian
kita pasang bajunya, jadi mempermudah proses pemasangan baju. Jadi tangan dulu ya, ingat. Jadi setelah pakai rok itu pasang tangan dulu. Nah setelah jadi seperti ini lalu kemudian kita pasangkan bajunya. Nah ini bajunya. Untuk kategori pola baju ini saya pesan di bagian jahit sih ya. Saya bikin polanya itu ya sesuai ukuran kerangka sih. Jadi saya ngukur kerangkanya dulu, saya bawa ke tukang jahit atau ke bagian jahit. Nah ini kita pasang. Pertama bagian atas dulu. Bagian atas, kemudian kita gulung tangannya dan masukkan tangannya ke dalam bagian lengan si baju. Nah seperti ini. Oke. Terus satunya lagi juga sama, dilipat dulu, klim, terus masukkan bagian tangannya. Ya seperti itu. Kemudian kita lihat rapikan. Nah lalu dirapikan. Untuk tangannya nanti dilem ya, dilem di bajunya menggunakan lem tembak. Nah ini kita rapikan dulu. Kita rapikan semuanya. Setelah kita lihat udah mulai rapi, baru kita pasang aksesorisnya. Nah ini yang pertama kita pasang ikat pinggang. Nah ini saya menggunakan kertas kado berbentuk batik, dan ini ada pita untuk pembuatan selendangnya, dan ini kain flanel warna hitam untuk toka-tokanya. Nah kalau yang ondel gede kan toka-tokanya ada namanya tuh. Kalau kita nanti pakai aksesorisnya muter-muter lah, sesuai kalian lah, kreasi kalian itu seperti apa, maunya bagusnya seperti apa tuh. Nah ini kita pasang dulu ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya ini adalah kertas kado ya, saya dapat pilihan kertas kadonya batik nih, batik Jawa gitu ya. Nggak apa-apa sih, apa aja sih sebenarnya. Ada juga kok banyak kan polos sih, warna-warna silver, gold, atau warna-warna lain sih. Nah ini kita paskan. Setelah itu kita lem di bagian ujung si ikat pinggangnya. Nah hingga jadi seperti ini tuh. Lalu kemudian untuk tangannya agar tidak tidak terlihat kawatnya ya, kita lakukan pengeleman di bagian lengan tangannya. Nih sedikit aja, hanya untuk menutupi bagian kawat biar tidak terlihat. Nah ini seperti ini. Jangan lupa ya jempolnya menghadap ke atas. Nah ini juga sama, jempolnya menghadap ke atas juga ya. Oke, nah seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini, maka baru kita pasangkan selendangnya, ornamen selendang. Nah kalau ini saya kasih tutorial selendangnya untuk kategori ondel-ondel mini yang cewek ya. Jadi kalau yang laki sih cukin biasa aja. Nah ini saya pakai pasang selendang ini, saya bikin seperti ini. Jadi dulu pertama kali miniatur ondel-ondel ini saya terinspirasi ketika saya ke Monas tuh nggak ada miniatur ondel-ondel, maka saya berinisiatif membuat ondel-ondel miniatur seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang ini udah banyak yang produksi sih. Ya nggak apa-apa, saya lebih senang dicontek daripada saya yang harus mencontek. Itu yang saya kurang suka. Tapi kalau sekarang ini saya sangat senang sekali kalau banyak orang yang mencontoh sih. Rifki Albani itu sebenarnya banyak belajar ya dari pengalaman aja, karena kalau mau nanya siapa sih juga bingung. Banyak yang sekarang malah yang nanya ke kita gitu. Nah ini lem untuk pemasangan selendangnya itu seperti ini ya. Jadi penempatannya ada juga yang ke samping, ya sesuai kalian lah, sebagus mungkin nih, kalau bisa serapi mungkin. Apalagi kalau kalian nanti udah bisa mau diproduksi massal untuk jadikan peluang usaha atau bisnis miniatur ondel-ondel. Kalau bisa diusahakan pemasangan atau lain-lainnya diusahakan serapih mungkin ya. Ini seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini baru kita pasang toka-tokanya. Nah toka-tokanya itu adalah kain flanel nih, saya bentuk sesuai toka-toka seperti ondel-ondel besar ya. Saya gunting dulu deh toka-tokanya. Jadi ini saya hanya bikin untuk contoh aja sih ya, untuk contoh kalian yang pengen tahu gimana sih proses pembuatan miniatur ondel-ondel ukuran 30 cm. Nah ini sebenarnya udah bener-bener miniatur karena kerangkanya bambu sama seperti yang besar, bajunya juga dijahit sama seperti yang besar, untuk topengnya juga sama pakai fiberglass gitu kan. Nah ini kita lipat dua gitu. Nah kemudian kita gunting. Nah ini sih sebenarnya tergantung kreasi kalian, atau kalian mau bentuk guntingnya bunga-bunga atau apa gitu kan, kayak gini. Nah ini seperti ini. Nah ini kita bolongin
gunting bagian atasnya, lalu kita masukkan ke bambu kerangka bagian kepala seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita lem agar dia tidak tidak lari-lari. Nah, gitu, seperti itu. Lem. Oke, seperti ini ya. Nah, sudah terlihat kan seperti ondel-ondel. Kemudian proses selanjutnya adalah pemasangan kepalanya. Oke guys, ya lanjut ke pemasangan kepala ya. Oh ya, jangan lupa dicek kerapihannya. Lihat dulu rapih nggak gitu. Oke, setelah rapi kayak gini. Nah, ini setelah rapi kayak gini nih guys. Tuh. Ini, aduh, saya nginget tahun-tahun dulu belum ada banyak ondel-ondel di jalan lah. Saya tuh kalau buat ini banyak banget gitu. Tapi sekarang ini enggak, saya malah sendiri bahkan ngambil ke banyak sanggar untuk proses pembuatan souvenir. Nah, ini pemasangannya. Pertama kita siapkan styrofoam yang kita sudah bentuk seperti ini, lalu kita cat menggunakan cat tembok berwarna hitam. Jadi anggaplah ini ijuk-nya ya, ijuk-nya. Nah, saya siapkan lilin juga. Nah, ini topeng yang kemarin saya udah bikinin tutorial cetakannya ya. Ini udah saya lakukan pelukisan. Nah, ini saya menggunakan lem tembak ukuran besar. Jadi saya karena nggak punya glue gun-nya atau alatnya, jadi saya menggunakan lilin nih untuk proses pengeleman ke topengnya. Ini kita lem di kanan kirinya, kanan kiri sama tengah ya. Kiri lem, jangan irit-irit lemnya, takutnya nanti styrofoamnya lepas. Oke, nanti nah setelah udah seperti ini, pasanglah styrofoam ini ke bagian topengnya. Nah, hingga jadi seperti ini gitu ya. Oke, anggaplah ini ijuk-nya ya untuk styrofoamnya ya.